Sebelum mulai ke pembahasan, Bang Sob mau ngasih pengumuman buat sobatku semua. Bagi para pecinta cerita si Xingji ini ada pengumuman penting dari Mr. Zheng Jianhe selaku penulis cerita sekaligus pembuat komiknya. Beliau menyampaikan pesan, jika si Xingji episode ini akan tamat sebelum tahun baru Imlek 2023 dan setelah itu beliau akan berhenti mengerjakan komik. Sementara tim saat ini akan dibubarkan. Ini bukanlah keputusan sepihak dan juga dadakan, karena keputusan ini telah lama direncanakan oleh Mr. Zheng Jianhe. Ada banyak alasan kenapa beliau ingin berhenti dan membubarkan tim ini. Salah satunya adalah masalah penjualan buku yang tidak mampu mencukupi biaya produksi. Dan ini adalah indikator yang jelas bahwa produksi tidak akan bisa dilanjutkan kembali. Tahun ini tepat 30 tahun Mr. Zheng Jianhe dalam dunia industri. Beliau suka pekerjaan ini dengan memberikan hiburan kepada para pembaca komiknya setiap minggu. Beliau yakin bahwa selama karirnya ini banyak orang yang telah mendukungnya lebih dari 10 atau 20 tahun. Dan ini adalah keputusan yang berat, namun beliau harus mengucapkan selamat tinggal. Sedih banget. Pak Zheng Jianhe harus berhenti berkarya coy. Saya selaku admin dari Sobat Movie mengucapkan selamat atas karir 30 tahunnya Mr. Zheng Jianhe yang sudah memberikan cerita dan juga hiburan yang sangat luar biasa bagi para penggemar si Xingji. Di sisi lain, Bang Sob juga ikut bersedih karena Mr. Zheng Jianhe ini harus mengakhiri karirnya di dunia kreator. Semoga ini menjadi keputusan yang tepat untuk beliau, dan semoga rezeki beliau selalu berlimpah, diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, karena Mr. Zheng Jianhe telah banyak menghibur kita semua. Untuk para sobat-sobatku dimanapun kalian berada, mari kita dukung Mr. Zheng Jianhe dengan membeli komik aslinya jika sudah tersedia di kota-kota terdekat kita. Cukup segitu saja pengumuman ini Bang Sob sampaikan buat sobatku semua. Oke, kita lanjut bahas si Xingji episode chapter 60. Nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan menampilkan wajah dari para leluhur dari zaman kekacauan. Di sana terpampang jelas wajah dari 3 dewa kuno, yaitu Yuan Shi Tianxun, Taishan Laojun, dan juga Ling Bao Tianxun. Jika kalian lupa dengan 3 sosok di atas, Bang Sob akan kasih ingat dulu lah. Yuan Shi Tianxun adalah leluhur dewa yang memiliki sifat buruk. Di antaranya adalah iri, dengki, dendam, amarah, dan dia adalah sosok yang disebut dengan rajanya para dewa kegelapan. Sementara Taishan Laojun, dia adalah dewa yang mewakili kebajikan. Namun kadang orang yang mengatasnamakan kebajikan tidak selalu murni perbuatannya penuh dengan kebajikan. Dia hanya sok terlihat bajik, namun aslinya perbuatannya bertentangan dari kata bajik itu sendiri. Dimana seperti yang kita tahu, bahwa raja kebajikan itu adalah sosok yang sangat licik. Dia pura-pura netral, namun memiliki berbagai rencana busuk. Dan selanjutnya adalah Ling Bao Tianxun, atau disebut juga dengan Raja Harta Surgawi atau Raja Dewa Cahaya. Beliau adalah satu-satunya dewa yang baik dari ketiga dewa kuno. Istana surga adalah hasil dari karyanya, dan klan Ashura juga merupakan dewa perang yang dia ciptakan. Sebenarnya semua dewa itu adalah hasil ciptaan dari Ling Bao Tianxun ini. Namun sifat-sifat mereka baik buruknya dipengaruhi oleh ketiga sifat dari 3 dewa kuno. Selanjutnya adalah kakek naga gulong. Dia merupakan nenek moyang dari para naga. Zaman dahulu, kekuatannya tidak terkalahkan. Sebelum dia melemah karena memberikan esensi darah naga emasnya untuk menyelamatkan Monasue, putri satu-satunya yang hampir mati karena menjadi korban kemarahan naga gulong ketika dirinya terhianati oleh semua anak lelakinya. Dan selanjutnya ada Raja Agung. Dia adalah karakter yang saat ini sedang diceritakan. Raja Agung ini sejak zaman dulu selalu memiliki ambisi untuk menciptakan dunia yang ideal, tidak ada kejahatan, dan semua hidup dengan adil serta bahagia. Namun cara-cara yang dilakukan untuk mencapai ambisinya itu selalu memakai cara kekerasan. Sifat ambisiusnya itu membuat Raja Agung menjadi buta dan tidak peka terhadap situasi serta kondisi. Dia itu adalah sosok pemimpin yang semaunya sendiri dan juga diktator sejati. Jika ambisinya belum tercapai, dia akan terus mengejarnya dan tidak akan berhenti sebelum dia mati. Dan selanjutnya ada Garuda raksasa kuno. Dia adalah leluhur dari para Garuda saat ini. Zaman dahulu, Garuda raksasa kuno itu adalah hewan tunggangan dari Raja Agung. Semua keturunan asli dari Garuda raksasa kuno telah tewas terbantai oleh naga gulong ketika perang terjadi antara Raja Agung yang sedang mengejar ambisinya. Dan satu-satunya keturunan asli yang masih hidup hingga saat ini
adalah Yiwaji yang sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Naga Gulong. Cerita kemudian kembali ke waktu sekarang, di mana Raja Agung terlihat sangat marah karena anggotanya telah terbantai oleh Raja Gila Rahu. Dan dengan beraninya, saat ini Raja Gila mendatangi Raja Agung dan menantangnya untuk duel. Raja Agung pun bersiap untuk mengeluarkan serangan terkuatnya pada sang Raja Gila. Dan dia tidak akan pernah memberikan ampun kepada Raja Asura itu. Raja Agung pun bersiap dengan sebuah segel khusus. Dia pun kali ini mulai berteriak. Rasakan pembalasan dari raja yang tidak tertandingi ini. Seketika sebuah energi merah hitam pun menyelimuti Raja Agung. Raja Rahu yang sudah mengaktifkan jiwa tempurnya pun tidak takut sama sekali dengan Raja Agung. Dia sudah menjadi orang yang benar-benar gila dan haus akan pertarungan. Yang pada saat ini, Raja Rahu pun meluncur ke arah Raja Agung dengan pedang iblis di tangannya yang siap melakukan pembantaian. Sang Raja Gila itu melesat dengan kecepatan tinggi menuju Raja Agung yang ada di bawahnya. Raut wajahnya juga menunjukkan kemarahan karena ulah dari Raja Agung yang telah beraninya mengusik kaum Asura dengan mengirimkan pasukan era kebangkitan yang telah dipimpin oleh Pertapa Penjaga Besi, Hakim Darah, dan juga Nyonya Tanpa Wajah. Tiba-tiba saja dari kejauhan kali ini terlihat sebuah ledakan yang sangat besar, di mana hal itu muncul di tempat kediaman Raja Agung yang saat ini sedang bertempur dengan Raja Gila. Suara keras dan besarnya ledakan itu bisa terlihat serta terdengar dari jarak yang cukup jauh. Sampai-sampai para warga pun kaget dengan apa yang telah terjadi. Mereka terlihat sangat panik dan berteriak, "Wow, apa itu? Apa yang salah?" Itu berasal dari kediaman Raja Agung. Tempat itu meledak. Dan kali ini ledakan pun tidak berhenti, malah semakin meluas dan menghancurkan rumah-rumah dari warga. Semua warga pada saat ini sangat ketakutan. Mereka semua dengan cepat melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing karena ledakan itu benar-benar sangat mengerikan. Cerita kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah kegelapan. Namun tidak lama kemudian terlihatlah sebuah cahaya yang ternyata itu adalah mata dari seseorang yang tadinya terpejam dan kini menjadi terbuka lebar. Mata yang terbuka itu terlihat sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Dan sebenarnya itu adalah mata dari Suma yang telah tersadar dan kembali dari kematian setelah kepalanya putus akibat bertarung melawan Pertapa Penjaga Besi. Suma yang sudah sadar pun masih tidak ingat dengan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Dia kemudian berkata di dalam hati, kenapa aku tertidur di sini? Bukankah aku sedang bertarung dengan Pertapa Besi? Sebenarnya aku ini kenapa? Aku bisa membuka mataku. Aku bisa ingat pertarungan itu. Tapi saat ini, kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Ada apa dengan tubuh ini? Ayolah tubuh, bergeraklah. Jangan membuatku takut. Ah, sial. Aku ini kenapa? Ayo, ingatlah apa yang telah terjadi. Ayo Suma, ingat. Sesaat kemudian, Suma terdiam dan dia mengingat apa yang telah terjadi pada dirinya. Tidak lama kemudian Suma pun teringat sesuatu. Dan kini Suma berkata di dalam hati, "Ya, aku ingat sekarang. Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak karena kepalaku sudah putus akibat pertarungan dengan Pertapa Besi sebelumnya. Otot leherku telah terputus dan tulang leherku juga telah patah. Jadi begitu ya, ini alasan kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku." Karena Suma sudah ingat dengan apa yang telah terjadi, dia pun kali ini membakar jiwa tempurnya. Dan dalam sekejap, tulang serta otot Suma yang terpisah dengan tubuhnya pun kali ini mulai tersambung. Suma pun kali ini mencoba menggerakkan jarinya. Dan dalam sekejap saja, jari itu sudah bisa bergerak. Kemudian jiwa tempur Suma mengalir ke seluruh tubuh untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh yang telah rusak atau cedera. Suma kali ini berteriak, "Jiwa tempur, menyalalah! Ayo, bakar lebih besar, membaralah!" Dalam sekejap saja, api jiwa tempur itu berkobar di seluruh tubuh Suma. Semua bagian tubuhnya yang telah terputus menyatu kembali seperti semula. Suma pun mengepalkan tangan dan dia kali ini bersalto untuk berdiri. Karena kondisi tubuh Suma sudah pulih sepenuhnya, Suma yang sudah kembali kali ini mengatakan jika dirinya siap untuk melakukan pertarungan kembali. Dia pun akan mencari orang-orang dari era kebangkitan, kemudian membantainya. Suma berkata bahwa kondisinya pada saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dia sangat bersemangat untuk melakukan pertarungan. Mari jadikan ini sebagai pesta yang menyenangkan. Namun ketika Suma akan mencari orang-orang dari era kebangkitan, dia tidak menemukan satupun. Dan malahan, Suma melihat bekas sayatan di lantai yang tidak asing baginya. Dia pun kali ini berkata, "Sayatan ini tidak asing bagiku. Sayatan pedang
yang bisa membelah batu seperti ini. Tidak salah lagi, ini adalah sayatan pedang milik ayah. Ternyata dia telah kembali. Cerita kemudian berpindah ke lokasi Nyonya tanpa wajah. Dia yang belum mati pada saat ini merintih kesakitan. Dan si Nyonya pun berkata, "Hei, orang Ashura, apa yang telah kalian lakukan? Ini sangat menyakitkan. Sakit sekali rasanya." Si Nyonya pun mencoba untuk berdiri, namun dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja, si Nyonya kali ini berteriak setelah memegang wajahnya. Karena sekarang, wajah dari Nyonya tanpa wajah terdapat luka goresan pedang. Dia pun berteriak, "Tidak, wajahku! Dasar Ashura biadab, kalian sekumpulan preman belum pensiun. Karena kalau sudah pensiun, kalian tayangnya bukan di Sobat Movie, tapi di MNC TV. Kalian benar-benar telah melukai wajah cantikku." Tidak lama kemudian Nyonya tanpa wajah mendengar suara orang yang datang. Dia pun kali ini menjadi sangat panik. Orang yang datang itu ternyata adalah hakim pemburu darah. Dia berkata, "Tanpa wajah, berdirilah. Tidak perlu sepanik itu saat ini." Nyonya tanpa wajah yang belum tahu siapa yang datang pun masih menundukkan kepala karena dia sangat ketakutan dan juga sangat panik. Dan kini hakim pemburu darah mengulurkan tangannya sambil berkata, "Kemarilah." Hakim pemburu darah pun mengangkat wajah dari Nyonya dan dia mengatakan bahwa situasi hari ini tidak seperti yang diharapkan, yang bahkan Pertapa Besi telah meninggal dalam pertempuran. Dan semua anggota era kebangkitan yang lainnya juga telah musnah. Namun kali ini si Nyonya tidak perlu khawatir, karena pada saat ini hakim pemburu darah berjanji akan menjaganya. Si Nyonya pun kali ini memegang pundaknya dan dia menyalurkan energi ke seluruh tubuh untuk menyembuhkan luka-luka yang dia alami. Si Nyonya kemudian berkata, "Akhirnya kita akan kembali. Hakim darah, terima kasih atas pertolonganmu." Tapi sebenarnya apa yang telah terjadi? Hakim darah pun kemudian mulai menjelaskan bahwa sepertinya Raja Agung dan dia sendiri telah meremehkan kekuatan dari Raja Ashura Rahu. Hingga pada akhirnya Raja Gila itu membantai semua era kebangkitan hanya dengan satu tebasan pedang jarak jauh. Dan tebasan itu setara dengan sayatan 10.000 pedang. Sehingga dirinya harus menghindar saat Raja Gila itu melakukan tebasan. Ketika hakim darah sedang berbicara dengan Nyonya tanpa wajah, tiba-tiba saja Ratu Ashura Huji muncul dan dia berkata, Tampaknya kalian menjadi orang terakhir yang masih hidup di antara mayat hidup yang lainnya untuk bisa bertahan dari tebasan pedang Raja Gila. Sepertinya kalian cukup kuat. Jadi apakah kalian masih ingin melanjutkan pertarungan ini?" Setelah berkata seperti itu, Ratu Huji pun kembali mengangkat pedangnya sebagai tanda siap melakukan pertarungan kembali dengan hakim darah dan juga Nyonya tanpa wajah. Hakim darah pun kini melihat sang ratu dan berkata, "Ratu Huji Ashura, aku telah mendengar bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit pemimpin di klan ini yang memiliki belas kasihan dan kebijaksanaan. Aku mohon Ratu, biarkan kami untuk pergi." Dengan tatapan mata sinis, Ratu pun menjawabnya, "Kalian datang ke rumahku untuk membunuh orang-orangku, dan kemudian kalian memohon padaku supaya dibiarkan pergi. Enak sekali hidup kalian ini ya, ibarat kalian sudah kenyang makan uang rakyat. Dan kalian bertindak semena-mena. Kemudian kalian memohon ampun untuk tidak dipenjara. Sungguh enak sekali hidup kalian." Hakim darah pun menjawab perkataan dari sang ratu, "Ternyata Anda juga orang yang gemar bertarung. Namun kuharap Anda mengerti dan masih mengingatnya bahwa aturan Ashura selama ini adalah mereka selalu menantang yang lebih kuat. Bukan gaya Anda untuk menghajar musuh yang sudah lemah seperti kami. Apakah perkataanku ini benar, Ratu? Mohon ampuni kami, dan kebaikan Anda hari ini akan kami kenang di dalam hati selamanya. Sampai jumpa lagi, Ratu Ashura. Jaga dirimu baik-baik. Kami pamit undur diri." Setelah berkata seperti itu, bola hitam kali ini mulai menyelimuti hakim darah dan juga Nyonya tanpa wajah. Dan tidak lama kemudian mereka pun menghilang. Ratu Huji pun tidak melakukan pengejaran. Dia hanya melihat kepergian dari hakim pemburu darah dan juga Nyonya tanpa wajah. Sang ratu kali ini mengangkat pedang ke pundaknya dan dia mengatakan, "Aneh sekali orang itu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat musuh yang sangat sopan dan juga bijaksana. Aku benar-benar tidak tahu cara menghadapi orang-orang seperti mereka jika aku bertemu dengannya lagi. Sudahlah, lupakan saja. Mereka juga sudah pergi." Kali ini sang ratu berjalan dan dia akan kembali pulang. Dia pun kemudian bertemu dengan para Ashura lain yang berteriak, "Ratu Huji, ternyata Anda ada di sini."
Semua musuh di kota saat ini telah musnah. Anak-anak kecil pun heboh dan mereka berkata, mereka semua meledak satu persatu seperti sebuah bom. Benar-benar itu keren sekali. Sang ratu kemudian mengatakan, sudahlah, kalian tidak perlu heboh seperti itu. Ini semua adalah perbuatan dari raja. Apakah di antara kalian ada yang melihat Raja Rahu? Para pejuang itu pun mengatakan tidak. Dan kini ada satu orang yang tiba-tiba berkata, seharusnya saat itu dia bertarung melawan salah satu pimpinan era kebangkitan. Ketika aku akan mati beberapa menit yang lalu, ayah datang dan menyelamatkanku. Setelah itu aku tidak bisa merasakan jiwa tempurnya lagi. Seolah-olah dia telah lenyap dari kota. Aku merasa dia akan segera pergi lagi karena di sini sudah tidak ada lawan untuknya. Sepertinya dia sedang mencari lawan yang lebih kuat. Namun kemana ayah pergi? Apakah dia kembali ke kapal karam? Dan pada saat ini Raja Rahu memang sedang mencari musuh yang lebih kuat. Tapi dia tidak kembali ke kapal karam, melainkan bertarung melawan Raja Agung. Pertarungan dua raja itu benar-benar sengit. Raja Gila adalah dewa yang gila pertempuran, sementara Raja Agung adalah raja dari zaman kuno. Jika Raja Agung tidak memiliki kekuatan yang besar, dia pasti sudah terbantai oleh Raja Gila. Karena pertarungan mereka saat ini benar-benar membuat kota hancur berantakan. Raja Gila yang sudah dalam mode tergilanya kini akan melakukan tebasan pedang iblis Asura. Dengan cepat, dia mengayunkan pedang itu. Dan sebuah aura ungu dengan cepat meluncur ke arah Raja Agung. Sontak hal itu membuat sang raja menjadi waspada. Matanya tiba-tiba terbelalak dan Raja Agung berkata, kekuatan macam apa ini? Kelihatannya seperti tebasan pedang biasa, namun aku melihat kekuatan besar di dalamnya. Jika aku menghindar, maka tebasan pedang itu akan mengejarku dan lebih mudah untuk mengenai tubuhku. Setiap tebasan pedang pasti akan langsung menyayat tubuh ini, karena aku merasakan gelombang raksasa dari tebasan pedang itu. Lupakan saja, aku harus fokus. Dan kali ini Raja Agung tidak menghindar. Dia malah menahan tebasan dari Raja Gila Rahu, sembari akan melakukan serangan balik. Dengan cepat Raja Agung pun menangkis semua tebasan pedang dari Raja Gila itu. Dan kali ini, dia pun meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Raja Rahu. Hal ini membuat sang Raja Gila geram. Kenapa Raja Agung itu bisa menahan semua tebasan pedang miliknya? Dan tiba-tiba saja, saat ini Raja Agung sudah berada di hadapan dari Raja Gila, dan dia pun bersiap untuk melakukan serangan balik. Dengan tatapan mata yang tajam, Raja Agung berkata, hei juniorku, perhatikan bagaimana aku akan mematahkan pedangmu itu. Kedua telapak tangan dari Raja Agung pun kini memberikan pukulan yang keras. Dan akhirnya, serangan kedua telapak tangan itu kali ini mengenai perut dari Raja Gila Rahu. Sang Raja Agung terus memberikan tekanan yang kuat. Hal ini membuat Raja Rahu merasakan sakit dan dia berkata, apa? Raja Agung yang terus menekan pun kini berteriak, kamu akan mati sekarang juga. Kekuatan kabut darah. Teknik yang dilakukan oleh Raja Agung ini adalah teknik yang memukul tubuh lawan untuk memaksa darahnya berubah menjadi kabut. Teknik ini pernah dipakai untuk melawan kakek naga gulong, namun dihalangi oleh Hiwachi. Dan akhirnya dilakukan kembali pada saat duel terakhir, yang membuat sang kakek naga gulong kalah. Dan saat ini, Raja Agung akan memaksa darah dari Raja Rahu menjadi sebuah kabut, kemudian menguap dari tubuh sang Raja Gila dengan teknik rahasianya itu. Dan akhirnya, duar! Ledakan besar kembali terjadi di lokasi pertarungan dua raja itu. Pukulan kabut darah yang sangat kuat dari Raja Agung membuat tubuh dari Raja Gila kali ini terlempar cukup jauh. Namun bukan Raja Gila namanya. Jika diserang langsung menjadi lemah. Dia saat ini mencoba untuk tidak tumbang. Dan sang Raja Gila melihat tajam ke arah Raja Agung. Tidak lama kemudian api ungu yang merupakan jiwa tempur dari Raja Gila pun menyala. Semua pukulan dari Raja Agung seolah tidak memberikan efek apapun pada tubuhnya. Raja Gila pun pada saat ini melihat ke arah Raja Agung dengan tatapan mata yang menyeramkan. Raja Agung pun kini kembali mendekati Raja Gila dan dia mengatakan, kenapa kau terkejut? Ini adalah kabut darah. Dengan teknik ini, aku bisa memaksa darah yang ada di dalam tubuhmu berubah menjadi kabut dan kemudian menguap. Setelah itu hilang dari tubuhmu itu. Efeknya akan terasa secara bertahap dan ditandai dengan tubuhmu yang sedikit melemah. Apa kau sudah merasakan sedikit menjadi lemah saat ini? Hei Rahu, tahukah kamu bagaimana hiu raksasa di lautan itu memburu mangsanya? Mereka sangat kejam dalam melakukan perburuan.
Mereka menggigit, kemudian melepaskan mangsanya sambil menunggunya. Mangsa itu akan terus berdarah, kemudian dia menjadi lemah dan tidak berdaya. Setelah itu, Sang Hiu akan kembali dan memberikan serangan fatal. Juniorku, saat ini kamu sedang kehilangan banyak darah. Saat kamu terkena pukulanku barusan, dan akhir dari pertarungan ini sudah ditentukan. Kamu akan terus melemah secara perlahan, tapi aku akan bertambah kuat dan hidup selamanya. Kekuatanku tidak terbatas. Kekuatanku benar-benar tidak memiliki batas. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja bola hitam raksasa muncul dari dalam tanah karena dipanggil oleh Raja Agung. Dan tidak lama kemudian, bola hitam raksasa itu sudah berada tepat di atas kepala dari Sang Raja Agung. Di dalamnya terdapat banyak energi dari keyakinan banyak orang. Dan kini, Raja Agung memberinya nama Kekuatan Sejuta Cinta. Sang Raja pun mulai menyerap energi di dalam bola hitam besar itu. Semakin lama, kekuatannya semakin bertambah. Dan kini, Raja Agung berteriak, "Raja Gila Rahu, kamu sudah membunuh Pertapa Besi dan semua murid-muridku. Hutang darah ini harus segera kau lunasi." Sang Raja Agung akan melakukan serangan terkuatnya untuk membunuh Raja Gila. Namun Raja Gila yang tidak takut sama sekali, dia mulai menyilangkan pedang dan bersiap menahan serangan dari Sang Raja Agung. Si Raja Asura itu juga menaikkan level jiwa tempur Asuranya. Raja Agung pun menatapnya dengan mata yang tajam dan dia berkata, "Ayo berjuang sampai akhir." Seluruh kekuatan dan energi di dalam bola hitam raksasa pun mengalir ke tubuh Raja Agung. Dan kali ini, Sang Raja Agung pun berlari untuk kembali melakukan pertarungan hidup dan mati. Raja Agung dengan cepat melesat dan sudah sampai di hadapan dari Raja Gila. Dia pun akan melakukan serangan. Namun Raja Gila juga sudah bersiap untuk melakukan tebasan dengan pedangnya. Dan akhirnya, tas! Gerakan Raja Gila lebih cepat dari Raja Agung. Dia pun berhasil melancarkan tebasan pedang iblis ke tubuh Raja Agung. Namun pedang itu tidak mampu membelah tubuh dari Raja Agung yang sudah penuh dengan energi. Tubuh Raja Agung pun sangat cepat pulih. Dan hal itu membuat pedang dari Raja Rahu menjadi retak. Raja Agung kemudian berteriak, "Tidak ada gunanya. Pedangmu tidak akan bisa menyakitiku. Matilah kau." Seketika Raja Agung memberikan pukulan keras di kepala Raja Rahu. Tidak hanya sampai di situ saja. Dengan cepat Raja Agung pun memberikan serangan susulan. Wajah dari Raja Gila Rahu juga terkena tamparan yang keras. Dan Raja Agung masih berlanjut memberikan serangan. Seluruh tubuh dari Raja Gila kali ini benar-benar terkena tapak kabut darah dari Raja Agung. Karena Sang Raja Agung akan menguapkan seluruh darah milik Raja Gila Rahu supaya dirinya menjadi lemas kehabisan darah. Hal ini membuat Raja Rahu terlihat sedang menahan rasa sakitnya akibat pukulan tapak darah itu. Dan tidak lama kemudian, dari bawah, Raja Agung memberikan pukulan keras tepat di tenggorokan dari Raja Gila. Serangan super kuat itu membuat Sang Raja Gila terlempar ke udara. Raja Agung pun kembali mengumpulkan kekuatan di kedua telapak tangannya sambil mengatakan, "Kenapa Rahu? Apakah dirimu sudah tidak berdaya? Biarkan aku mengakhiri penderitaanmu ini." Sang Raja Agung pun melompat ke udara dan dia memberikan pukulan energi yang kuat pada Raja Gila yang sudah terjatuh di tanah. Dan kali ini, sebuah energi hitam pekat pun menyelimuti seluruh tubuh dari Raja Rahu. Dan inilah serangan terkuat dari Raja Agung, gelombang cahaya hitam penguap darah. Hal itu benar-benar mengenai tubuh dari Raja Gila Rahu. Sampai-sampai Sang Raja Gila tidak terlihat di dalam serangan itu. Serangan terkuat dari Raja Agung ini benar-benar menghancurkan kota di sekitar pertarungan mereka. Kepulan debu yang tinggi pun menutupi lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, ada seseorang berkata, "Aku melihat Raja Asura telah kalah. Dan dia telah ditekan sepenuhnya. Raja Agung terlalu kuat." Yang berkata itu adalah Dewi Musim Semi. Dia adalah murid dari Taisang Lojun yang pada saat ini sedang mengawasi pertarungan antara Raja Gila dengan Raja Agung dari tempat yang cukup jauh. Tidak hanya Dewi Musim Semi saja, namun Dewi Musim Panas juga mengatakan, "Betul sekali, kemenangan ini sudah diputuskan." Namun Dewi Musim Gugur tidak berkomentar. Sedangkan Dewi Musim Dingin mengatakan, "Sayang sekali, mereka berempat ini memang sengaja ditugaskan oleh Raja Kebajikan untuk melakukan analisa pertarungan antara Raja Gila Rahu dengan Raja Agung. Hitung-hitung, ini sebagai cara latihan, biar mereka lebih peka
dalam menilai seseorang, serta melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Raja kebajikan yang ada di depan mereka pun berkata, "Kalian berempat adalah murid terbaikku yang aku miliki dalam beberapa tahun terakhir. Kalian adalah harapan masa depan dari target pelatihan utamaku. Dampak dari pertempuran ini sangat luas. Dan ini juga merupakan kesempatan belajar yang langka untuk kalian. Aku ingin mendengar sejauh mana kalian bisa menganalisa pertempuran itu. Di sini sudah terlihat masalahnya. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan menang? Dan apakah pemenangnya akan membawa masa depan yang lebih baik bagi dunia ini?" Dewi Musim Dingin pun mengatakan, jika yang akan menang adalah Raja Agung. Taisang kemudian bertanya, "Bagaimana denganmu Dewi Musim Panas?" Sang Dewi pun menjawabnya, "Guru dan Raja Agung memiliki jalan yang sama, dan kami tentu berharap Raja Agung yang akan menang." Dewi Musim Semi kemudian menimpali, "Ya, itu memang benar." Para dewi itu mengatakan jika ini adalah kenyataan yang mereka lihat dalam pertarungan ini. Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan mengatakan jika mereka tidak salah apabila mereka mendukung Raja Agung untuk menang. Namun pada saat ini segalanya telah menjadi rumit. Awalnya Raja Kebajikan memang ingin bergandengan tangan dengan Raja Agung untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun semakin kesini, Raja Agung malah menjadi orang yang tidak pernah puas dengan keadaan. Akhirnya, dia selalu mencoba untuk mengejar yang dia inginkan. Raja Agung sudah berubah. Dia telah melupakan niat awalnya dan ditekan oleh keinginan yang haus kekuasaan. Dan pada saat ini, Raja Kebajikan sudah tidak menganggap Raja Agung itu sebagai rekannya lagi. Dia pun berpesan pada murid-muridnya jika ini adalah pelajaran yang penting, supaya mereka menjadi orang yang selalu waspada setiap saat, namun juga tetap menjaga etika. Dewi Musim Semi pun berkata, "Sayang sekali, padahal guru sudah mempercayainya." Dan Dewi Musim Panas juga mengatakan, "Iya, sangat disayangkan. Godaan akan korupsi dan juga haus kekuasaan itu benar-benar sesuatu yang sulit ditahan." Dewi Musim Gugur menimpali, "Sepertinya yang bisa melakukan semua itu hanya guru kita di dunia ini." Dewi Musim Dingin juga berkata, "Dan kita sangat beruntung telah dibimbing serta dilatih oleh master sejati seperti guru." Raja Kebajikan kembali berkata, "Dan aku masih memiliki pertanyaan yang lain. Bagaimana pertempuran ini akan berakhir?" Dewi Musim Semi menjawabnya, "Volume darah dari Raja Gila telah menguap lebih dari setengah, dan kekuatan dari Raja Agung semakin meningkat." Mata dari Raja Kebajikan pun mulai menyipit, dan dia kemudian berkata, "Tapi aku masih memiliki pertanyaan yang lain. Apa kalian tahu inti dari klan Dewa Perang Asyura itu?" Dewi Musim Gugur mengatakan, "Mereka hobi bertarung." Dewi Musim Panas mengatakan, "Mereka kasar dan haus darah." Dewi Musim Dingin juga mengatakan, "Mereka tidak pernah menyerah." Dan Dewi Musim Semi kali ini berkata, "Semakin mereka dipersulit dan tertekan, maka potensi mereka akan meningkat dan mengubah keadaan." Raja Kebajikan pun tersenyum dan berkata, "Itu dia. Semua yang kalian katakan itu ada di dalam diri dari Raja Gila Rahu. Dia adalah Asura yang berkali-kali lipat lebih baik dari Asura yang lain. Dia itu semacam spesies unik dan juga spesial. Dan seharusnya tidak ada spesies lain di dunia ini yang bisa sebanding ataupun sama dengannya." Sekarang Raja Agung telah mengurangi volume darah dari Raja Gila Rahu lebih dari setengah. Maka kengerian yang sebenarnya baru akan dimulai. Oke, sedikit penjelasan buat sobat-sobatku semuanya. Jadi klan Asura itu adalah klan yang semakin darahnya berkurang, semakin mereka terluka, maka jiwa tempur mereka akan semakin membara. Di chapter ini, Raja Agung telah salah menganalisa, dan dia tidak tahu soal ciri khas dari klan Asura. Karena Raja Agung berpikir bahwa darah adalah bagian yang sangat penting dari semua makhluk hidup. Jika makhluk hidup itu kehilangan banyak darah, maka mereka akan mati. Hal itu memang benar untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Namun Raja Agung tidak mengetahui jika hal itu bertolak belakang dengan klan Asura. Semakin Asura kehilangan banyak darah, jiwa tempurnya semakin kuat dan mereka akan semakin menggila. Karena mereka itu benar-benar spesies yang sangat unik. Maka dengan begitu, mereka menyebut diri dengan nama
klan Dewa Perang Ashura. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah Raja Agung akan menghadapi kekuatan asli dari sang Raja Gila Rahu? Karena dia sudah salah melakukan analisa dan malah menguras darah dari sang Raja Gila itu. Di mana hal ini akan menjadi pembantaian yang sebenarnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.